Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Naswa Safira Rahmadina, perwakilan dari kelompok 8. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil laporan kami yang berjudul Analisis Peramalan Penjualan dan Penyusunan Anggaran Komprehensif pada UMKM Tempe Ibu Endang. Video presentasi ini kami susun untuk memenuhi tugas mata kuliah penganggaran perusahaan di bawah bimbingan dosen pengampu kami yang terhormat Bapak Dimas Nugroho Dwi Saputra SSI MBA. Kelompok 8 beranggotakan 5 orang, yaitu Perkenalkan, nama saya Fadila Aulia Nafisa dengan NPM 240120104889. Perkenalkan, nama saya Aura Laksa Sabila, NPM 240120104995. saya Naswa Safira Rahmadina dengan NPM 2401201050. Perkenalkan, nama saya Dini Duyuliana dengan NPM 240120105004 dari kelas penganggaran E012. Perkenalkan, nama saya Dewi Sulistiawati, NPM 240120105010. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembedahan materinya. Untuk bagian yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Selamat menyaksikan. Selanjutnya, pada bagian ini saya akan menjelaskan profil singkat UMKM yang menjadi objek observasi dalam penyusunan anggaran, yaitu UMKM Tempe Ibu Endang. Tempe Ibu Endang merupakan usaha mikro yang berdiri sejak tahun 2006 dan berlokasi di Pasar Simorojosari, Surabaya. Usaha ini telah berjalan cukup lama dan menjadi salah satu usaha tempe yang masih aktif berproduksi hingga saat ini. Dalam kegiatan operasionalnya, usaha ini beroperasi selama 4 hari dalam 1 minggu, yaitu hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Jika dihitung dalam 1 bulan, jumlah tersebut setara dengan 16 hari kerja aktif. Secara keseluruhan, UMKM ini memproduksi 2 jenis produk tempe, yaitu tempe tumpuk dan tempe kandel, dengan total produksi mencapai 23 potong per hari. Namun, dalam penyusunan anggaran ini, kelompok kami memfokuskan analisis hanya pada satu produk, yaitu tempe kandel kemasan daun pisang. Hal ini dilakukan agar proses penganggaran lebih terarah dan perhitungan profitabilitas menjadi lebih akurat sesuai dengan standar penyusunan anggaran. Melanjutkan penjelasan dari teman saya, Nasyiwa. Berdasarkan hasil observasi langsung di lapangan, kami menemukan kendala utama pada sistem pembukuan UMKM Tempe Ibu Endang, yaitu ketiadaan data yang terstruktur atau lack of data. Yang pertama, UMKM ini tidak memiliki buku rekapitulasi penjualan maupun sistem kasir. Tingkat produk yang terjual setiap bulan hanya dipantau secara manual dengan mengandalkan ingatan pemilik dari jumlah uang masuk harian yang dibawa pulang dari pasar. Kedua, tidak adanya pencatatan persediaan stok akhir, mengingat tempe adalah produk segar yang cepat kadaluarsa. Apabila ada tempe kandel yang tidak terjual pada hari itu, jumlah tersebut tidak akan dicatat atau tidak dicatat ke dalam buku, melainkan langsung dikonsumsi secara pribadi oleh keluarga pemilik. Kemudian, ketiadaan data historis tertulis ini menjadi tantangan tersendiri bagi kelompok kami dalam menyusun proyeksi angka. Namun, dengan metode pendekatan wawancara secara mendalam, kami berhasil menguantifikasi estimasi operasional tersebut ke dalam bentuk anggaran yang lebih akurat. Selanjutnya, pencampuran arus kas atau manajemen dana konvensional. UMKM ini menghasilkan pendapatan kotor sekitar 240.000 per harinya. Meskipun Ibu Endang sudah secara disiplin memisahkan uang secara khusus di awal untuk modal kulaan kedelai di keesokan hari, manajemen keuangannya belum terbukukan dalam laporan laba rugi resmi. Untuk solusi pemecahan masalahnya, ketiadaan data historis penjualan tertulis ini merupakan kendala utama dalam penyusunan ramalan penjualan. Sebagai solusinya, kelompok kami menggunakan metode wawancara mendalam simulasi penarikan data. Kami memancing ingatan pemilik untuk memperkirakan fluktuasi penjualan selama 5 bulan terakhir, dari November 2025 hingga Maret 2026. Angka hasil estimasi inilah yang kemudian kami kuantifikasi agar dapat diproses menggunakan rumus statistik peramalan matematis atau least square, sesuai kaidah keilmuan penganggaran perusahaan. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa penjualan tempe kandel mengalami fluktuasi atau naik turun setiap bulannya. Penjualan berada dalam kondisi normal pada bulan November dan Februari, mengalami penurunan pada bulan Desember dan Maret, serta meningkat pada bulan Januari. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan permintaan konsumen berdasarkan kondisi tertentu. Untuk hasil perhitungan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Berdasarkan hasil wawancara, penjualan tempe kandel dilakukan melalui 3 saluran utama, yaitu dititipkan ke toko 2 potong, dijual melalui pengecer 2 potong, dan sisanya 12 potong dijual langsung di lapak pasar Simorejo. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar penjualan masih didominasi oleh penjualan langsung di pasar. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan utama UMKM tempe Ibu Endang masih berasal dari pembeli pasar tradisional, sedangkan penjualan melalui toko dan pengecer digunakan sebagai saluran tambahan untuk membantu memperluas distribusi produk. Selanjutnya, pada bagian ramalan penjualan, kami menggunakan 3 metode, yaitu metode semi-average, metode moment, dan metode least square untuk memperkirakan penjualan pada periode berikutnya. Pada metode semi-average, data penjualan dibagi menjadi 2 kelompok, kemudian dicari rata-ratanya. Nilai B dihitung menggunakan rumus B sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi N, sehingga diperoleh persamaan tren Y sama dengan 250,67 ditambah 1,78X. Hasil ramalan menunjukkan penjualan sebesar 260 unit pada April, 261 unit pada Mei, dan 263 unit pada Juni, sehingga menunjukkan adanya peningkatan penjualan secara stabil. Selanjutnya, pada metode momen digunakan 2 persamaan utama, yaitu sigma Y sama dengan N dikali A ditambah B dikali sigma X, dan sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X kuadrat. Dari hasil perhitungan diperoleh persamaan tren Y sama dengan 249,6 dikurangi 1,6X. Hasil ramalan penjualan diperkirakan sebesar 240 unit pada April, 240 unit pada Mei, dan 238 unit pada Juni, yang menunjukkan adanya penurunan penjualan secara bertahap. Kemudian pada metode least square digunakan rumus A sama dengan sigma Y dibagi N dan B sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Dari hasil perhitungan diperoleh persamaan tren Y sama dengan 246,4 dikurangi 1,6X. Dengan hasil ramalan penjualan sebesar 242 unit pada April, 240 unit pada Mei, dan 238 unit pada Juni. Selanjutnya ada perhitungan anggaran penjualan. Penyusunan anggaran penjualan dimulai dari data dasar distribusi penjualan harian. Dari total produksi 16 potong per hari, sebanyak 12 potong dijual di pasar Simorejo, 2 potong dititipkan ke toko, dan 2 potong dijual melalui pengecer. Kemudian dilakukan perhitungan proporsi distribusi menggunakan rumus proporsi sama dengan unit saluran dibagi dengan total produksi dikali 100%. Hasilnya, pasar Simorejo memiliki proporsi sebesar 75%, sedangkan titip toko dan pengecer masing-masing sekitar 13%. Berdasarkan hasil ramalan metode least square, target penjualan kuartal 2 diperkirakan sebesar 720 unit. Jumlah tersebut kemudian dialokasikan sesuai proporsi distribusi, sehingga pasar Simorejo memperoleh 540 unit, sedangkan titip toko dan pengecer masing-masing 90 unit. Selanjutnya, anggaran pendapatan dihitung menggunakan rumus penjualan Q dikali dengan P. Dengan harga jual 10.000 per potong, total anggaran penjualan selama kuartal 2 diperoleh sebesar Rp7.200.000. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penjualan masih didominasi oleh pasar Simorejo, sehingga UMKM masih cukup bergantung pada satu saluran distribusi utama. Kemudian bagian yang kedua, anggaran produksi dari analisis data awal. Secara kita masuk ke penyusunan anggaran produksi, data dasar yang digunakan adalah target penjualan kuartal kedua, yaitu 242 unit pada bulan April, 240 unit pada bulan Mei, dan 238 unit pada bulan Juni, sehingga totalnya mencapai 720 unit. Nah, berdasarkan observasi lapangan proses produksi, tempe membutuhkan lead time atau waktu pengerjaan selama 3 hari. Untuk mengantisipasi resiko kegagalan panen selama fermentasi, UMKM ini memiliki kebijakan untuk menyisakan safety stock atau stok pengaman setara dengan kapasitas produksi 1 hari, yaitu 16 unit. Karena itu, persediaan awal pada awal April dan persediaan akhir pada akhir Juni dipatok sebesar 16 unit. Dalam melakukan perhitungan anggaran produksi secara total, kita menggunakan logika dasar dengan rumus. Yang pertama, barang dibutuhkan sama dengan penjualan ditambah persediaan akhir. Kedua, barang produksi
sama dengan barang dibutuhkan dikurangi persediaan awal. Nah, berdasarkan rumus tersebut, total barang yang dibutuhkan adalah 720 penjualan ditambah 16 persediaan akhir, yaitu 736 unit. Kemudian dikurangi persediaan awal 16 unit, maka total jumlah yang harus diproduksi adalah 720 unit. Untuk distribusi di bulannya, kelompok kami menggunakan kebijakan stabilitas persediaan, di mana selisih pertambahan stok per bulannya dicari dengan rumus pertambahan sama dengan persediaan akhir dikurangi persediaan awal dibagi 3 bulan. Kemudian, pertambahan 16 dikurangi 16 dari persediaan akhir dan persediaan awal dibagi 3 bulan sama dengan 0. Nah, karena nilai pertambahannya adalah 0, maka target persediaan akhir setiap bulannya dipatok selalu sama persis, yaitu 16 unit. Konsekuensinya, jumlah target produksi bulanan akan bervariasi, menyesuaikan angka penjualan agar tetap seimbang, yaitu memproduksi 242 unit di bulan April dan 240 unit di bulan Mei dan 238 di bulan Juni. Sebagai kesimpulan, untuk anggaran produksi, perencanaan total sebesar 720 unit ini disusun demi menjaga ketersediaan stok selama masa lead time. Jadi hasil ini menunjukkan tidak terjadinya selisih antara kebutuhan dengan realisasi, sehingga operasional UMKM diproyeksikan dapat berjalan secara konsisten. Kemudian bagian ketiga, anggaran bahan mentah. Langkah berikut adalah menyusun anggaran bahan mentah untuk memproduksi tempe kandel selama kuartal kedua. Berdasarkan hasil observasi lapangan, terdapat 3 komponen bahan mentah utama yang digunakan, yaitu kacang kedelai, ragi, dan tepung kanji. Untuk keperluan akademis, data real dari UMKM dikonversi menjadi standar penggunaan atau standar assigned rate atau SP per 1 potong tempe kandel. Yang pertama, kacang kedelai ditetapkan memiliki SP sebesar 0,5 kg per potong dengan harga beli 11.000 per kilogram. Kemudian ragi dengan SP sebesar 5 gram per potong seharga Rp38 per gram. Kemudian yang ketiga, tepung kanji dengan SP sebesar 25 gram per potong dengan harga konversi 10.000 per kilogram. Jadi target produksi yang digunakan sebagai dasar perhitungan ini diambil konstan sebesar 240 unit per bulan berdasarkan anggaran produksi yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, dalam menghitung anggaran pembelian bahan mentah, 2 rumus dasar yang digunakan adalah yang pertama, kebutuhan produksi sama dengan target produksi dikali standar penggunaan. Kemudian, jumlah pembelian. Jumlah pembelian ini sama dengan kebutuhan produksi ditambah persediaan akhir dan dikurang persediaan awal. Jadi, UMKM ini menetapkan kebijakan bahwa persediaan akhir bahan mentah disisakan aman sebesar 20% dari kebutuhan produksi bulan yang bersangkutan dengan data persediaan awal per 1 April, yaitu kedelai sebesar 20 kg, ragi 200 gram, dan kanji 1 kg. Dari sini, kita bedah perhitungannya menjadi yang pertama untuk bahan baku utama, yaitu kedelai. Total kebutuhan produksinya adalah 360 kg ditambah persediaan akhir Juni sebesar 24 kg dan dikurangi persediaan awal April 20 kg. Maka total kedelai yang harus dibeli adalah 364 kg dengan biaya Rp4.004.000. Secara bulanan, kita membeli 124 kg di bulan April, lalu stabil sebesar 120 kg pada bulan Mei dan Juni. Selanjutnya, untuk ragi, total kebutuhan produksinya adalah 3.600 gram dengan disesuaikan persediaan akhir 240 gram dan persediaan awal 200 gram. Total ragi yang dibeli adalah 3.640 gram dengan total anggaran Rp138.320.000. Yang terakhir, tepung kanji. Total kebutuhan produksi adalah 18 kg ditambah persediaan akhir 1,2 kg dan dikurangi persediaan awal 1 kg. Didapatkan total pembelian sebesar 18,2 kg dengan anggaran biaya Rp182.000. Jadi, secara keseluruhan, total anggaran biaya yang dialokasikan untuk pengadaan bahan mentah selama kuartal kedua adalah sebesar Rp4.324.320.000. Dari angka tersebut, komponen biaya kacang kedelai mendominasi sangat besar, yaitu mencapai lebih dari 92%. Hal ini menunjukkan bahwa biaya produksi tempe kandel sangat sensitif terhadap fluktuasi harga kedelai, sehingga pengendalian efisiensi bahan baku ini menjadi faktor paling penentu bagi profitabilitas usaha Ibu Endang. Kemudian selanjutnya yang keempat, saya akan memaparkan mengenai anggaran tenaga kerja langsung. Jadi perlu digarisbawahi kembali bahwa seluruh operasional usaha tempe kandel Ibu Endang ini dikerjakan secara mandiri oleh pemilik tanpa adanya pegawai. Namun sesuai dengan prinsip penganggaran yang baik, kita tetap wajib mengalokasikan biaya tenaga kerja sebagai bentuk apresiasi waktu atau biaya implisit atau imputed cost. Jadi, langkah ini sangat krusial agar perhitungan harga pokok penjualan atau HPP nantinya akurat dan laba bersih usaha tidak terlihat
besar secara semu. Jadi berdasarkan hasil observasi di lapangan, proses produksi dibagi ke dalam 2 departemen utama. Yang pertama departemen pemrosesan atau departemen P, yang mencakup pencucian, perebusan, pengupasan kulit hingga perendaman kedelai dengan standar jam kerja langsung atau JTKL sebesar 0,2 jam per potong. Kemudian yang kedua, departemen pengemasan dan fermentasi atau departemen K yang meliputi pagi hingga pembungkusan dengan daun pisang dengan standar waktu 0,1 jam per potong. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan kebutuhan jam kerja dan biayanya. Menggunakan metode stabilitas produksi, target output barang jadi ditetapkan konstan sebanyak 240 unit per bulan atau 720 unit untuk kuartal kedua. Kemudian, pada departemen pemrosesan, volume produksi 240 unit ini dikalikan standar waktu 0,2 jam menghasilkan kebutuhan 48 JTKL setiap bulannya. Jadi, jika dikalikan tarif upah Rp15.000 pada anggaran biaya departemen pemrosesan adalah Rp720.000 per bulan dengan akumulasi Rp2.160.000 selama 1 kuartal. Kemudian pada departemen pengemasan dan fermentasi, volume produksi 240 unit dikalikan standar waktu 0,1 jam menghasilkan kebutuhan 24 JTKL per bulan. Setelah dikalikan tarif upah Rp15.000 dapat didapatkan biaya sebesar Rp360.000 per bulan dengan akumulasi Rp1.080.000 selama 1 kuartal. Kemudian jika digabungkan, total anggaran kerja langsung untuk UMKM tempe Ibu Endang adalah konstan sebesar Rp1.080.000 setiap bulannya, sehingga total keseluruhan biaya yang dianggarkan sepanjang kuartal kedua adalah sebesar Rp3.240.000. Jadi dari hasil perhitungan ini terlihat jelas bahwa beban biaya lebih mendominasi di departemen pemrosesan karena tahap awal pengelolaan kedelai membutuhkan alokasi waktu 2 kali lipat lebih lama. Secara keseluruhan, angka estimasi biaya ini sangat wajar dan mencerminkan kondisi operasional real di lapangan. Melalui penyusunan anggaran tenaga kerja yang terstruktur, ini UMKM Ibu Endang kini memiliki landasan finansial yang jauh lebih baik, profesional untuk melangkah ke tahap perhitungan biaya overhead, serta harga pokok produksi selanjutnya. Untuk itu akan dipaparkan secara mendalam oleh rekan saya, yaitu Dila. Selanjutnya, komponen anggaran biaya overhead pabrik atau BOP UMKM tempe kandel Ibu Endang selama periode April hingga Juni 2026. BOP merupakan seluruh biaya produksi selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Komponen biaya yang dihitung meliputi biaya bahan penolong seperti daun pisang sebesar Rp240.000, gas LPG Rp300.000, dan kantong kemasan Rp66.000. Selain itu, terdapat biaya pabrikasi lain berupa listrik sebesar Rp90.000 dan air PDAM sebesar Rp60.000. Untuk biaya tenaga kerja penolong tidak dianggarkan karena seluruh proses produksi masih dikerjakan langsung oleh pemilik usaha. Untuk penyusunan anggaran BOP-nya, kebutuhan jam tenaga kerja langsung untuk Departemen P sebanyak 144 jam dan Departemen K sebanyak 72 jam selama 1 kuartal. Selanjutnya, total biaya overhead pabrik atau BOP yang dianggarkan UMKM tempe kandel Ibu Endang per 1 kuartalnya sebesar Rp756.000. Untuk Departemen P, total kebutuhan JTKL 144 jam, tarif overheadnya Rp3.150 dan jumlahnya Rp453.600. Untuk Departemen K, total kebutuhan JTKL-nya 72 jam, tarif overhead Rp4.200 dan jumlahnya Rp302.400. Untuk total biaya overhead pabrik keseluruhan pada Departemen P yaitu Rp453.600, Departemen K Rp302.400 dan total biaya overhead pabrik BOP Rp756.000. Berdasarkan hasil perhitungan selama 1 kuartal selama April hingga Juni 2026, total anggaran biaya overhead pabrik UMKM tempe Ibu Endang diproyeksikan mencapai Rp756.000. Anggaran ini sepenuhnya dialokasikan untuk memenuhi pengeluaran biaya bahan penolong seperti daun pisang, gas, dan kresek, serta biaya pabrikasi listrik dan air PDAM, tanpa adanya beban operasional untuk tenaga kerja tidak langsung. Dalam pendistribusian beban kerja, Departemen P menyerap porsi anggaran terbesar yaitu Rp453.600 hingga tingginya kebutuhan utilitas untuk perebusan dan perendaman. Sementara itu, Departemen K menyerap sisa alokasi BOP sebesar Rp302.400 yang berfokus untuk penyelesaian akhir produk. Secara keseluruhan, pembebanan biaya overhead UMKM ini tergolong sangat efisien dan stabil dengan nominal pengeluaran yang konstan sebesar Rp252.000 setiap bulannya. Selanjutnya, harga pokok penjualan atau harga pokok produksi.
Untuk perhitungan harga pokok produksi menggunakan metode full costing, yaitu menghitung seluruh biaya produksi yang terdiri dari bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku langsung per unit sebesar 5.940 dan biaya tenaga kerja langsung per unit sebesar 4.500, sedangkan biaya overhead pabrik per unit sebesar 1.050. Dengan demikian, harga pokok produksi per unit diperoleh sebesar 11.490 per unit. Persediaan awal barang jadi sebesar 183.840 dan persediaan akhir barang jadi sebesar 183.840. Untuk perhitungan selama satu kuartal, total biaya bahan baku langsung sebesar 4.276.800, biaya tenaga kerja langsung 3.240.000 dan biaya overhead pabrik 756.000, sehingga total harga pokok produksi selama satu kuartal yaitu 8.272.800. Setelah dilakukan perhitungan persediaan, total harga pokok penjualan HPP tetap sebesar 8.272.800. Kesimpulannya, perhitungan full costing menetapkan harga pokok produk per unit sebesar 11.490 dengan total anggaran harga pokok penjualan satu kuartal sebesar 8.272.800. Analisis ini mengungkap fakta bahwa biaya pokok per unit sesungguhnya lebih tinggi dari harga jual pasar karena adanya pembebanan kewajiban gaji pemilik atau input cost dan utilitas pabrik. Kesimpulannya, meskipun arus kas harian UMKM bersaldo positif, harga jual produk saat ini tergolong terlalu murah atau underpriced jika dievaluasi menggunakan standar akuntansi profesional. Selanjutnya, anggaran piutang. Data yang diketahui harga jual 10.000 unit per potong. Untuk target penjualan April sebanyak 242 unit, Mei 240 unit, dan Juni 238 unit. Untuk proporsi penjualan dijual langsung di pasar secara tunai sebanyak 12 potong dari total 16 potong, dititipkan di toko atau pengecer secara kredit atau titip jual sebanyak 4 potong dari total 16 potong. Termin pembayaran kredit 100% tertagih atau dilunasi di bulan yang sama dan tidak ada piutang lewat bulan. Untuk rumus perhitungannya, total penjualan sama dengan target unit dikali harga jual, penjualan tunai sama dengan total penjualan dikali 75%, penjualan kredit atau piutang sama dengan total penjualan dikali 25%, dan penagihan piutang sama dengan 100% dari penjualan kredit di bulan tersebut. Selanjutnya, rincian perhitungan per bulan. Untuk bulan April, total penjualannya sebesar 2.420.000, penjualan tunainya 1.815.000, penjualan kredit piutangnya 605.000, dan piutang tertagih April 605.000. Untuk bulan Mei, total penjualannya sebesar 2.400.000, penjualan tunainya 1.800.000, penjualan kredit piutangnya 600.000, dan piutang tertagih Mei-nya 600.000. Untuk bulan Juni, total penjualannya 2.380.000, penjualan tunainya 1.785.000, penjualan kredit piutangnya 595.000, dan piutang tertagih Juninya 595.000. Untuk total anggaran pengumpulan piutang untuk tunai dan kredit UMKM Tempe Kandel Ibu Endang per 30 Juni 2026 untuk satu kuartalnya, jumlah penjualannya 7.200.000, tunai 75%-nya 5.400.000, dan diskonnya 0%, yang dibayar 5.400.000, kredit 25%-nya 1.800.000. Untuk anggaran pengumpulan piutang UMKM Tempe Kandel Ibu Endang per 30 Juni 2026 untuk satu kuartalnya, jumlah kredit 25%-nya 1.800.000, piutang Aprilnya 605.000, dan piutang Mei 600.000, serta piutang Juninya 595.000. Berdasarkan perhitungan alokasi penjualan tunai dan kredit, diketahui bahwa UMKM Tempe Kandel Ibu Endang memiliki proporsi penjualan tunai sebesar 75% dan penjualan kredit atau titip jual sebesar 25%. Karena seluruh piutang titipan dilunasi dalam waktu 1 hari atau esok harinya, maka tingkat pengumpulan piutang mencapai 100% di bulan yang sama. Hal ini meminimalisir resiko piutang tak tertagih atau bad debt menjadi 0%. Sebelum masuk ke perhitungan anggaran kas, terlebih dahulu terdapat data yang diketahui sebagai dasar penyusunan anggaran kas. Data pertama yaitu hari kerja operasional UMKM sebanyak 16 hari kerja dalam 1 bulan. Perhitungan ini diperoleh dari 4 hari kerja dalam 1 minggu dikalikan 4 minggu.
Kemudian saldo kas awal per 1 April sebesar 110.000. Saldo kas awal ini digunakan sebagai modal cadangan awal untuk membeli kebutuhan produksi harian, khususnya pembelian kedelai. Selanjutnya penerimaan kas berasal dari total penjualan tunai dan penagihan piutang. Kemudian terdapat rincian biaya pengeluaran kas yang terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap. Biaya pertama yaitu biaya kedelai yang diambil dari tabel anggaran bahan mentah. Pada bulan April sebesar 1.364.000 karena terdapat cadangan stok, sedangkan bulan Mei dan Juni masing-masing sebesar 1.320.000. Selanjutnya biaya ragi juga diambil dari tabel anggaran bahan mentah. Pada bulan April sebesar Rp47.120, sedangkan bulan Mei dan Juni masing-masing sebesar Rp45.600. Kemudian biaya tepung kanji dihitung sebesar 5.000 per hari dikalikan 16 hari kerja sehingga diperoleh 80.000 per bulan. Biaya daun pisang juga dihitung 5.000 per hari dikalikan 16 hari kerja sehingga totalnya 80.000 per bulan. Selanjutnya biaya overhead pabrik gas LPG dihitung 20.000 untuk 3 hari jualan. Jadi 16 hari dibagi 3 kemudian dikalikan 20.000 sehingga diperoleh sekitar 100.000 per bulan. Tabel anggaran kas ini menunjukkan arus masuk dan arus keluar kas UMKM Tempe Ibu Endang selama periode April sampai Juni 2026. Pada bagian saldo kas awal, bulan April dimulai dengan saldo 110.000. Kemudian saldo akhir bulan April menjadi saldo awal bulan Mei sebesar Rp541.547. Dan saldo akhir bulan Mei menjadi saldo awal bulan Juni sebesar Rp998.614. Selanjutnya, pada bagian penerimaan kas. Penerimaan kas berasal dari penjualan tunai dan penagihan piutang. Pada bulan April, penjualan tunai sebesar Rp1.815.000. Penagihan piutang 605.000 sehingga total penerimaan kas sebesar 2.420.000. Pada bulan Mei penjualan tunai 1.800.000, penagihan piutang 600.000 sehingga total penerimaan kas sebesar 2.400.000. Kemudian pada bulan Juni, penjualan tunai 1.785.000, penagihan piutang 595.000, sehingga total penerimaan kas sebesar 2.380.000. Selanjutnya, pada bagian kas tersedia diperoleh dari saldo kas awal ditambah total penerimaan kas. Pada bulan April, 110.000 ditambah 2.420.000 menghasilkan 2.530.000. Pada bulan Mei, Rp541.547 ditambah 2.400.000 menghasilkan 2.941.547. Dan bulan Juni, 998.614 ditambah 2.380.000 menghasilkan 3.378.614 rupiah. Selanjutnya, pada bagian pengeluaran kas. Pengeluaran kas terdiri dari pembelian bahan baku, biaya overhead pabrik, dan biaya operasional pemasaran. Pada pembelian bahan baku terdapat kacang kedelai, ragi tempe, tepung kanji, dan daun pisang. Kemudian, biaya overhead pabrik terdiri dari gas LPG, listrik, dan air bersih. Sedangkan biaya operasional pemasaran terdiri dari retribusi dan sewa lapak, pasar, transportasi kendaraan, atau bensin, serta plastik atau kresek belanjaan. Total pengeluaran kas bulan April sebesar Rp1.988.453. Kemudian total pengeluaran kas bulan Mei sebesar Rp1.942.933. Dan total pengeluaran kas bulan Juni juga sebesar Rp1.942.933. Selanjutnya, saldo kas akhir diperoleh dari kas tersedia dikurangi total pengeluaran kas. Pada bulan April, saldo kas akhir sebesar Rp541.547. Pada bulan Mei meningkat menjadi Rp998.614 dan pada bulan Juni kembali meningkat menjadi Rp1.435.681.
Selanjutnya yaitu rekapitulasi harga pokok penjualan atau HPP. Rekapitulasi HPP merupakan penggabungan seluruh biaya produksi selama satu kuartal, baik biaya tunai dari anggaran kas maupun biaya penyusutan non-tunai. Komponen pertama yaitu biaya bahan baku dan bahan penolong. Biaya kacang kedelai selama satu kuartal sebesar Rp4.004.000. Kemudian biaya ragi tempe sebesar Rp138.320. Biaya tepung kanji sebesar Rp240.000 dan biaya daun pisang sebesar Rp240.000, sehingga total biaya bahan baku sebesar Rp4.622.320. Selanjutnya, biaya tenaga kerja langsung tidak dianggarkan karena seluruh proses produksi masih dikerjakan sendiri oleh pemilik usaha. Kemudian biaya overhead pabrik atau BOP terdiri dari gas LPG, listrik, air bersih, dan penyusutan alat produksi. Biaya gas, listrik, dan air selama satu kuartal sebesar Rp450.000, sedangkan penyusutan alat produksi sebesar Rp87.500, sehingga total biaya overhead pabrik sebesar Rp537.500. Kemudian total biaya bahan baku sebesar Rp4.622.320, ditambah total biaya overhead pabrik sebesar Rp537.500. Maka diperoleh total harga pokok penjualan atau HPP sebesar Rp5.159.820. Selanjutnya yaitu rekapitulasi biaya operasional. Rekapitulasi biaya operasional merupakan penggabungan seluruh biaya pemasaran tunai dan biaya penyusutan kendaraan selama satu kuartal. Biaya pertama yaitu retribusi dan sewa lapak pasar sebesar Rp576.000. Kemudian biaya transportasi atau bensin sebesar Rp160.000. Biaya plastik atau kresek sebesar Rp66.000 dan penyusutan kendaraan atau motor sebesar Rp55.000. Seluruh biaya tersebut dijumlahkan sehingga total biaya operasional sebesar Rp857.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proyeksi laporan laba rugi. Total penjualan UMKM tempe Ibu Endang selama periode April sampai Juni sebesar Rp7.200.000. Kemudian total penjualan dikurangi harga pokok penjualan sebesar Rp5.159.820. Jadi, Rp7.200.000 dikurangi Rp5.159.820 menghasilkan laba kotor sebesar Rp2.040.180. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 2.12 anggaran modal atau proyeksi neraca. Pada bagian 2.12.1 menjelaskan tentang input parameter investasi UMKM tempe Ibu Endang. Jadi, investasi aktiva tetapnya sebesar Rp4.400.000 yang meliputi mesin giling, kipas angin, alat masak, dan juga sebagian penggunaan motor untuk operasional usaha. Selanjutnya, ada modal kerja awal sebesar Rp237.500 yang berasal dari kas awal Rp110.000 dan persediaan sebesar Rp127.500. Jika dijumlahkan total investasi awal yang dibutuhkan UMKM ini sebesar Rp4.067.500. Kemudian laba bersih setelah pajak atau EAT pada kuartal kedua sebesar Rp1.183.181 dengan beban penyusutan sebesar Rp142.500. Lalu tingkat keuntungannya diharapkan atau cost of capital diasumsikan sebesar 5% per kuartal atau sekitar 20% per tahun. Dan untuk horizon evaluasinya diproyeksikan selama 4 kuartal atau 1 tahun, di mana pada akhir periode nanti modal kerja sebesar Rp237.500 diperkirakan akan kembali sebagai terminal cash flow. Selanjutnya pada bagian 2.12.2 dijelaskan mengenai operasional cash flow atau proses. Perhitungan cash flow ini diperoleh dari laba bersih setelah pajak atau EAT ditambah beban penyusutan. Jadi EAT sebesar Rp1.183.181 ditambah penyusutan Rp142.500 sehingga menghasilkan operasional cash flow sebesar Rp1.325.681 per kuartal. Artinya setiap kuartal UMKM tempe Ibu Endang diperkirakan mampu menghasilkan arus kas masuk sebesar 1,3 juta dari kegiatan operasionalnya. Selanjutnya pada bagian 2.12.3 dijelaskan mengenai perhitungan 5 metode kriteria investasi untuk menilai apakah usaha UMKM tempe Ibu Endang ini layak dijalankan atau tidak. Yang pertama ada average rate of return atau ARR. Jadi rumus ARR adalah ARR dibagi total investment dikalikan 100%. Jadi diperoleh nilai ARR sebesar 25,51%, yang artinya tingkat keuntungan investasi usaha ini tergolong cukup baik. Selanjutnya yang kedua ada metode payback period atau disingkat PP,
yaitu metode yang digunakan untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan agar investasi awal dapat kembali. Jadi investasi awal UMKM TPI Bu Endang sebesar Rp4.637.500, kemudian pada setiap kuartal usaha menghasilkan operational cash flow sebesar Rp1.325.681 yang diperoleh dari laba bersih setelah pajak ditambah beban penyusutan. Pada kuartal yang pertama, investasi awal sebesar Rp4.637.500 dikurangi cash flow Rp1.325.681, sehingga sisa investasi yang belum kembali sebesar Rp3.311.819. Selanjutnya, pada kuartal yang kedua dan ketiga, cash flow kembali ditambahkan sehingga pada kuartal yang keempat, investasi awal dapat tertutupi sepenuhnya. Jadi berdasarkan hasil perhitungannya diperoleh payback period selama 10 bulan 15 hari. Hal ini juga menunjukkan bahwa pengembalian modal awal usaha tergolong cukup cepat karena kurang dari 1 tahun. Yang ketiga, ada net present value atau disingkat NPV. Pada metode ini, seluruh arus kas yang diterima pada kuartal dihitung kembali ke nilai sekarang menggunakan tingkat keuntungannya diharapkan sebesar 5% per kuartal. Kemudian, seluruh present value dari arus kas dijumlahkan, termasuk terminal cash flow pada akhir periode, lalu dibandingkan dengan investasi awal sebesar Rp4.637.500. Jadi dari hasil perhitungan diperoleh nilai NPV sebesar Rp258.691 dan bernilai positif, yang artinya total manfaat dan penerimaan yang diperoleh usaha masih lebih besar dibandingkan modal yang dikeluarkan, sehingga usaha dinilai layak untuk dijalankan. Selanjutnya, yaitu metode internal rate of return atau IRR. Pada metode ini dilakukan 2 kali percobaan tingkat diskonto untuk mencari tingkat pengembalian investasi yang membuat nilai NPV mendekati 0. Percobaan yang pertama menggunakan diskon faktor 5% pada per kuartal dan menghasilkan NPV positif sebesar Rp258.691. Karena hasilnya masih positif, maka dilakukan percobaan yang kedua menggunakan diskon faktor 8% per kuartalnya. Jadi pada kuartal yang pertama, operasional cash flow sebesar Rp1.325.681 dikalikan diskon faktor 0,9259 sehingga menghasilkan present value sebesar Rp1.227.482. Kemudian pada kuartal kedua cash flow-nya Rp1.325.681 dikalikan diskon faktor 0,8573 dan menghasilkan present value sebesar Rp1.136.558. Selanjutnya pada kuartal ketiga cash flow sebesar Rp1.325.681 dikalikan diskon faktor 0,7938 sehingga menghasilkan present value sebesar Rp1.052.368. Lalu pada kuartal keempat digunakan total cash flow sebesar Rp1.563.181 karena sudah ditambah terminal cash flow atau pengembalian modal kerja Rp237.500. Jadi nilai tersebut kemudian dikalikan diskon faktor 0,7350 sehingga menghasilkan present value sebesar Rp1.448.985. Setelah seluruh present value dijumlahkan, diperoleh total present value sebesar Rp4.565.393. Kemudian nilai tersebut dikurangi investasi awal Rp4.637.500 sehingga menghasilkan NPV kedua sebesar negatif Rp72.107. Karena NPV pertama masih bernilai positif dan NPV kedua bernilai negatif, maka dilakukan interpolasi menggunakan rumus IRR, yaitu perhitungannya yaitu IRR sama dengan 5% ditambah Rp258.691 dibagi Rp258.691 dikurangi minus Rp72.107 dikalikan 8% dikurangi 5%. Jadi dari hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai IRR sebesar 7,35%.
Selanjutnya yaitu metode Profitability Index atau PI. Metode ini digunakan untuk membandingkan total present value arus kas dengan investasi awal usaha. Pada perhitungan sebelumnya, total present value proses yang diperoleh sebesar Rp4.896.191. Nilai ini berasal dari penjumlahan seluruh present value arus kas dari kuartal 1 sampai kuartal 4. Kemudian present value tersebut dibagi dengan investasi awal sebesar Rp4.637.500 menggunakan rumus PI sama dengan PV proses dibagi PV outlay. Hasilnya yaitu 1,056. Karena nilai PI lebih besar dari 1, maka dapat disimpulkan bahwa investasi usaha mampu memberikan manfaat dan keuntungan yang lebih besar dibandingkan modal yang dikeluarkan, sehingga UMKM TMP Ibu Endang dinilai layak untuk dijalankan. Jadi yang selanjutnya adalah laporan perubahan modal atau ekuitas. Jadi pada tabel ini dijelaskan perubahan jumlah modal usaha dari awal periode sampai akhir periode setelah digunakan untuk kegiatan operasional usaha. Di bagian pertama terdapat modal awal pemilih sebesar Rp4.637.500. Nilai ini berasal dari total investasi awal usaha yang berdiri dari aktiva tetap dan modal kerja awal. Kemudian selama periode operasional, UMKM memperoleh laba bersih sebesar Rp1.183.181. Nilai laba bersih ini berasal dari hasil perhitungan laporan laba rugi dari sebelumnya. Karena selama periode tersebut tidak terdapat prive atau penarikan modal oleh pemilik, maka laba bersih langsung ditambahkan ke modal awal usaha, sehingga perhitungan modal akhirnya diperoleh dari modal awal Rp4.637.500 ditambah laba bersih Rp1.183.181, sehingga total modal akhir menjadi Rp5.820.681. Jadi dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa ekuitas atau modal usaha mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa usaha UMKM TMP Ibu Endang masih mampu menghasilkan keuntungan dan benar-benar nilai modal usaha selama periode kuartal 2 tahun 2026. Selanjutnya ada proyeksi neraca atau anggaran posisi keuangan. Jadi pada bagian aset belanja terdapat kas akhir sebesar Rp1.435.681 yang menunjukkan sisa kas usaha pada akhir periode. Selain itu juga terdapat persediaan bahan baku dan persediaan barang. Jadi yang masih dimiliki UMKM untuk mendukung proses produksi berikutnya. Kemudian pada aset tetap terdapat beberapa peralatan usaha seperti mesin giling, kipas angin, alat masak, dan kendaraan motor yang digunakan untuk kegiatan operasional. Pada bagian ini juga dihitung akumulasi penyusutan aset sebagai pengurangan nilai aset tetap. Selanjutnya pada bagian kewajiban, UMKM TMP Ibu Endang tidak memiliki utang maupun pinjaman usaha, sehingga seluruh kegiatan operasional masih dibiayai menggunakan modal sendiri. Lalu pada bagian ekuitas atau modal, nilai modal akhir mengalami peningkatan menjadi Rp5.820.681. Nilai tersebut berasal dari modal awal yang ditambah laba bersih usaha selama periode kuartal kedua. Secara keseluruhan, proyeksi neraca ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan UMKM TMP Ibu Endang masih tergolong stabil dengan aset yang masih mampu mendukung operasional usaha dan modal usaha yang terus meningkat. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.